Halo gengs, jumpa lagi kita di sini. Untuk kali ini kita ulas kota Medan. Sejarah dan asal-usul kota Medan. Dulunya disebut Tanah Deli. Kota Medan adalah salah satu ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang berada di pulau wilayah Indonesia bagian barat. Kota ini termasuk kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Dilihat dari segi geografis, sebagian wilayah kota Medan terdiri dari berupa rawa-rawa kurang lebih seluas 4.000 hektar serta beberapa sungai melintasi kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Topografi wilayah kota Medan yang mempunyai tinggi lebih dari 2,5-3,75 meter di atas permukaan laut, mdpl. Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, SDA, khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Selain itu, Medan memiliki posisi strategis sebagai wilayah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka yang dijadikan sebagai pintu masuk kegiatan perdagangan barang dan jasa yang mendorong perkembangan kota Medan saat ini. Hal ini dikarenakan Medan telah dijadikan pusat pemerintahan dan perkembangan perekonomian sejak dahulu. Lantas bagaimana sejarah dan asal-usul kota Medan hingga bisa terbentuk menjadi kota yang dikenal saat ini? Melansir dari berbagai sumber, berikut popmama.com telah merangkumnya. Simak penjelasannya di bawah ini. Dahulu Medan merupakan wilayah yang dikenal dengan nama Tanah Deli. Awalnya, kota Medan dijuluki sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Tanah Deli. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus yang berlokasi di Tanah Deli. Sejak zaman penjajahan orang dulu sering menggabungkan nama Medan dengan Deli, Medan Deli. Setelah zaman kemerdekaan lambat laun dengan seiring berjalannya waktu istilah Medan Deli berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Pada tahun 1860, Medan merupakan wilayah yang masih terdiri dari belahan wilayah hutan rimba dan di muara-muara sungai dikelilingi oleh permukiman-permukiman penduduk yang berasal dari Karo dan Semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 silam, orang-orang Belanda mulai membuka kebun tembakau di Deli yang pernah menjadi primadona di Tanah Deli. Sejak saat itu perekonomian kian berkembang sehingga Medan menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara. Perkembangan Kampung Medan dan Tembakau Deli, sebuah kampung kecil bernama Medan Putri, merupakan awal dari perkembangan yang tidak terlepas dari posisinya yang strategis dikarenakan terletak pada pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura, yang tidak jauh dari Jalan Putri Hijau sekarang. Pada zaman dahulu kedua sungai tersebut merupakan jalur lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga kemudian Kampung Medan Putri, yang merupakan cikal bakal kota Medan, semakin cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan mata pencaharian orang di Kampung Medan yang mereka menjulukinya dengan si 10 dua kuta, artinya bertani menanam lada. Guru Patimpus, pendiri Kampung Medan, merupakan orang yang berpikiran maju pada zamannya. Hal itu terbukti dengan menyuruh anaknya berguru, menuntut ilmu, dan membaca Al-Quran pada Datuk Kota Bangun dan memperdalam agama Islam di Aceh. Pada tahun 1612, dua dasawarsa berdirinya Kampung Medan. Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk menjadi seorang pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Selaku wali dan wakil Sultan Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yang meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuanku Panglima Perunggit, yang memproklamasikan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibu kotanya di Labuhan, sekitar 20 km dari Medan.
Begitu pesatnya perkembangan kampung Medan Putri tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau delinya, yang merupakan daun tembakau yang sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, dilakukan pemindahan kantor perusahaannya dari Labuhan ke kampung Medan Putri. Dengan demikian, Kampung Medan Putri menjadi semakin ramai dan berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai Kota Medan. Legenda Kota Medan berdasarkan legenda di zaman dahulu kala pernah hidup seorang putri yang sangat cantik dan karena kecantikannya dijuluki nama Putri Hijau yang terletak di Kesultanan Delhi dari Kampung Medan yakni di Delhi Tua. Kecantikan putri ini terpandang di penjuru Aceh sampai ke ujung utara Pulau Jawa. Sultan Aceh jatuh cinta pada putri itu dan melamarnya untuk dijadikan permaisurinya. Namun lamaran tersebut ditolak oleh saudara kedua laki-laki Putri Hijau, membuat Sultan Aceh sangat marah atas penolakan itu yang dianggap sebagai penghinaan terhadap dirinya. Terjadilah perang antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Delhi. Menurut legenda yang disebutkan di atas, dengan menggunakan kekuatan gaib seorang dari saudara Putri Hijau menjelma menjadi seekor ular naga dan seorang lagi menjadi sepucuk meriam yang tidak henti-hentinya menembaki tentara Aceh hingga mati. Kesultanan Delhi mengalami kekalahan dalam peperangan itu, sehingga menyebabkan Putri Hijau ditawan dan dimasukkan dalam sebuah peti kaca yang dimuat ke dalam kapal untuk dibawa ke Aceh. Ketika kapal sampai di ujung Jambo Aye, Putri Hijau meminta untuk mengadakan satu upacara untuknya sebelum diturunkan dari kapal dengan persembahan padanya sejumlah beras dan beribu-ribu telur dan permohonan Tuan Putri dikabulkan. Dari dalam laut muncullah sang kakak yang telah menjelma jadi ular naga dan menggunakan rahangnya yang besar itu diambilnya peti tempat adiknya dikurung, serta dibawanya masuk ke dalam laut. Legenda ini menjadi kisah yang terkenal di kalangan masyarakat Delhi dan bahkan masyarakat Melayu di Malaysia. Penjajahan Belanda di Tanah Delhi untuk menguasai Tanah Delhi Belanda kurang lebih 78 tahun mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Gubernur Jenderal Belanda J. van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera dan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperlukan waktu 25 tahun. Pada tanggal 1 Februari tahun 1858 Belanda mendesak Sultan Ismail untuk menandatangani perjanjian karena daerah Delhi telah masuk kekuasaan Belanda termasuk Kampung Medan menjadi jajahan Belanda. Namun kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai Tanah Delhi. Pada tanggal 30 November tahun 1918, Sultan Delhi menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente, Kota Praja Medan, sehingga Remsi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda dengan wali kota Baron Daniel Mackay. Secara sejarah perkembangan kota Medan, sejak awal Medan dijadikannya sebagai ibu kota Delhi yang juga telah memposisikan kota Medan menjadi pusat perdagangan, ekspor-impor, dan berkembang menjadi pusat pemerintah sampai saat ini. Di samping itu merupakan salah satu daerah kota dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan masa penjajahan Jepang tahun 1942, penjajahan Belanda berakhir di Sumatera. Bersamaan dengan tentara Jepang yang mendarat di Sumatera berpangkalan di Sonato, tepatnya mendarat tanggal 12 Maret tahun 1942. Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke kota Medan, dengan membawa semboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena dianggap sebagai saudara tua orang-orang Asia, sehingga membuat mereka disambut kedatangannya. Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang, situasi kota Medan kacau balau. Orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Dengan masuknya Jepang di kota Medan keadaan segera berubah, terutama pemerintahan sipilnya saat zaman Belanda disebut Gemeente Bestur oleh Jepang mengubah Medan Siko, pemerintahan kota Praja. Penguasaan Jepang semakin menyebar di kota Medan. Mereka membuat masyarakat semakin patuh dengan kondisi demikianlah bagi Jepang semakin mudah untuk menguasai seluruh Nusantara. Semboyan saudara tua hanya sekadar semboyan saja. Di wilayah sebelah timur kota Medan yaitu Marindai sekarang telah dibangun Kengroho Sitai berupa pertanian kolektif.
Di kawasan Titik Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia, mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang. Julukan Medan Paris van Sumatera. Penyebutan Medan sebagai Paris van Sumatera bukan karena Medan persis layaknya kota Paris, melainkan dalam bahasa Belanda, Deliaan, Delhi, atau disebut sebagai Tuan Kebun Belanda. Di Delhi ini merasa bahwa suasana Paris yang terkesan romantis, etos, gelora Paris berhubungan dengan jiwa mereka. Artinya, jiwa yang penuh semangat, keberanian, serta kerja keras atas kota yang mereka bangun dengan uang sendiri. Dikarenakan hal ini, Delian bisa menyebar di setiap sudut kota Medan. Bangunan gedung bercorak Art Deco berwarna cat putih, ragam monumen, taman, jalanan, serta di ruang publik kota Medan terdapat simbol terkait perkebunan. Tiap-tiap sudut kota tersebut menampilkan citra Eropa dan kebanggaan diri sebagai Deliaan. Peninggalan sejarah bangunan di Medan bergaya khas Belanda seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Kota Medan merupakan tempat yang banyak akan tempat bersejarah. Terdapat bangunan-bangunan tua di Medan yang masih menyisakan arsitektur bercorak khas Belanda. Pada tiap-tiap arsitektur khas Eropa klasik terlihat kental pada bangunan kota ini. Didominasi berwarna putih, membuat bangunannya terlihat begitu anggun dan elegan. Contohnya, Gedung Balai Kota Lama, Menara Air Tirta Nadi, yang merupakan ikon kota Medan, Kantor Pos Medan, titik gantung sebuah jembatan di atas rel kereta api, Bank Indonesia, Gedung London Sumatera, serta bangunan tua di daerah Kawasan. Tak hanya itu, masih ada berbagai bangunan bersejarah, seperti Masjid Raya Medan, Istana Maimun, Masjid Raya Al-Osmani, dan juga Rumah Chong Afi berlokasi di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan. Daerah Kesawan ini masih meninggalkan bangunan-bangunan tua, seperti bangunan PT London Sumatera, dan ruko-ruko tua. Ruko-ruko tersebut, saat ini berubah menjadi sebuah pusat jajanan makanan yang ramai pada malam harinya. Nah, itu dia sejarah dan asal-usul kota Medan yang menjadi kota bersejarah sejak zaman Belanda. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Mama, Papa, dan si kecil ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.